Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solahuddin, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Kedungora 05, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual dari modul 1.1 A6. Pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantoro yang memiliki nama asli Raden Maswardi Suryaningrat pada tahun 1959 atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantoro dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Tanggal kelahirannya 2 Mei pun diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantoro atau Raden Maswardi Suryaningrat adalah seorang tokoh pendidikan yang paling berpengaruh pada masa kolonial. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantoro, setiap anak terlahir memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu, apakah yang disebut kodrat alam dan kodrat zaman? Menurut Ki Hajar Dewantoro, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang tujuan pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pertanyaannya, bagaimana pendidik menuntun peserta didik? Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, beliau mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Kemudian, anak-anak itu ibarat biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang cukup, serta tangan dingin Pak Tani, maka jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Kemudian dalam proses menuntun, anak juga diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga akan mempengaruhi kemerdekaan teman-temannya. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain menjadi bagian dari masyarakat. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam proses menuntun
anak diberi kebebasan. Tetapi guru juga harus tetap menuntun, memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantoro juga berpikir tentang kemajuan perkembangan zaman. Menurut beliau, kita harus berhati-hati bahwa pengaruh dari luar harus tetap kita saring, harus difilter dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantoro sangat mengutamakan kekuatan sosial kultural milik bangsa sendiri agar bisa menjadi proses yang menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sehingga anak tidak dianggap sebagai kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Ki Hajar Dewantoro juga sangat memperhatikan dan mengharapkan budi pekerti akan selalu terpatri pada anak didik. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif yang menciptakan karya atau psikomotor. Tak kalah pentingnya dari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan adalah beliau mengeluarkan semboyan untuk pendidikan yang dikenal dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutpuri Handayani, yang memiliki arti di depan harus memberi teladan yang baik, ketika di tengah harus memberikan ide gagasan, sementara ketika di belakang harus memberikan dorongan. Sebagai penyajian yang terakhir, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid berarti pendidikan yang menitik beratkan pada peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani dengan baik. Demikian hasil refleksi dalam tugas demonstrasi kontekstual dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.